Sehari setelah aku diceraikan, ibu mertuaku menelepon ayahku dan berkata, "Pak Ardi, jemput parasit ini." Tapi 15 menit kemudian, ayahku datang, dan semua orang di rumah itu mendadak pucat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sejak kecil, Kania terbiasa hidup sederhana bersama ayahnya, Pak Ardi. Rumah mereka tidak besar, hanya sebuah rumah satu lantai dengan halaman yang dipenuhi tanaman bunga milik mendiang ibunya. Namun bagi Kania, rumah itu selalu terasa lebih luas daripada rumah manapun, karena di sanalah ia tumbuh dengan kasih sayang seorang ayah yang rela melakukan apa saja agar putrinya tidak merasa kehilangan sosok ibu sepenuhnya. Ibu Kania meninggal ketika usianya baru 11 tahun. Sejak hari itu, Pak Ardi menjalani dua peran sekaligus. Ia menjadi ayah yang tegas ketika Kania melakukan kesalahan, tetapi juga menjadi orang pertama yang memeluknya ketika Kania menangis. Pak Ardi bukan orang yang suka menunjukkan kekayaan. Ia menjalankan beberapa usaha dan memiliki sejumlah investasi yang dibangunnya perlahan selama bertahun-tahun. Ada beberapa rumah yang disewakan, sebidang tanah, dan sejumlah tabungan yang cukup untuk membuat hidup mereka nyaman. Namun Kania tidak pernah dibesarkan dengan kemewahan. Pak Ardi justru selalu mengajarinya bahwa sesuatu yang mudah didapat belum tentu mudah dipertahankan. Ayah tidak ingin kamu tumbuh menjadi perempuan yang mengukur harga dirinya dari apa yang dimiliki. Begitu pesan yang sering disampaikan Pak Ardi. Karena itulah Kania tumbuh menjadi perempuan yang mandiri. Ia terbiasa mengurus keperluannya sendiri, bekerja setelah menyelesaikan pendidikan, dan tidak pernah meminta uang kepada ayahnya kecuali benar-benar membutuhkan. Bahkan ketika Pak Ardi menawarkan sebuah mobil baru setelah Kania mendapatkan pekerjaan pertamanya, Kania menolaknya. Ia memilih menggunakan kendaraan lamanya. Bagi Kania, memiliki ayah yang selalu siap membantunya sudah lebih dari cukup. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Vino. Pertemuan itu terjadi secara sederhana melalui seorang teman. Saat itu Kania sama sekali tidak mencari pasangan. Ia sedang sibuk dengan pekerjaannya dan menikmati kehidupannya bersama ayahnya. Namun Vino datang dengan sikap yang membuat Kania merasa nyaman. Vino tidak banyak bicara, tetapi pandai mendengarkan. Ia sering mengantar Kania pulang setelah mereka bertemu teman-teman, mengingat hal-hal kecil yang pernah Kania ceritakan, bahkan beberapa kali datang ke rumah hanya untuk berbincang dengan Pak Ardi. Di mata Kania, Vino adalah pria yang menghormati orang tua dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Vino berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya telah lama meninggal dan bisnis keluarga kemudian dijalankan oleh Vino bersama ibunya, Bu Wiwik. Pada awalnya, Bu Wiwik juga terlihat sangat menyambut Kania. Ia sering mengatakan bahwa dirinya senang jika Vino akhirnya menemukan perempuan yang sederhana dan tidak banyak menuntut. Kania merasa beruntung. Ia mengira telah menemukan keluarga kedua. Ketika Kania mengatakan kepada Pak Ardi bahwa Vino ingin menikahinya, sang ayah tidak langsung memberikan jawaban. Pak Ardi hanya diam cukup lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu yakin mengenalnya dengan baik?" Kania mengangguk. "Vino baik. Yah, dia juga menghormati ayah." Pak Ardi tersenyum tipis. "Ayah tidak melarang. Tapi menikah bukan hanya tentang laki-laki yang kamu cintai. Kamu juga akan menikah dengan kebiasaan keluarganya, cara berpikirnya, dan semua masalah yang mereka bawa." Kania saat itu hanya tertawa kecil. Ia menganggap ayahnya terlalu berhati-hati. Kalau ada masalah, Kania bisa menghadapinya. Pak Ardi menatap putrinya cukup lama. "Ayah hanya takut kamu terlalu sibuk mempertahankan sesuatu sampai lupa bertanya apakah sesuatu itu masih pantas dipertahankan." Kalimat itu melekat di benak Kania, tetapi tidak cukup kuat untuk membuatnya membatalkan pernikahan. Beberapa bulan kemudian, Kania dan Vino menikah. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya.
Kania melihat ayahnya berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, seolah sedang menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya kepada lelaki lain. Setelah menikah, Kania pindah ke rumah Vino. Masa-masa awal pernikahan mereka berjalan nyaris sempurna. Vino sering mengajak Kania makan malam, membawakan bunga, dan selalu memanggilnya ketika pulang terlambat. Kania pun berusaha menjadi istri yang baik. Ia tidak hanya mengurus rumah, tetapi juga mencoba mendekatkan diri dengan keluarga Vino, terutama Bu Wiwik. Ia tahu bahwa hidup bersama keluarga besar membutuhkan kesabaran. Karena itu, ketika Bu Wiwik mulai memberi banyak aturan, Kania memilih mengalah. Bu Wiwik memiliki standar tersendiri tentang bagaimana seorang menantu seharusnya bersikap. Kania pernah ditegur hanya karena menyajikan makanan terlalu asin. Pernah pula Bu Wiwik membandingkan cara Kania membersihkan rumah dengan menantu temannya. Perempuan itu kalau bangun pagi bukan cuma memikirkan suami. Rumah juga harus diperhatikan, katanya suatu pagi. Kania hanya tersenyum. Iya, Bu. Nanti Kania perbaiki. Awalnya ia menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian. Namun perlahan Kania menyadari bahwa Bu Wiwik bukan sekadar suka memberi nasihat. Ia suka mengatur. Bahkan keputusan kecil dalam rumah tangga Kania dan Vino seringkali harus melewati persetujuannya. Anehnya, Vino hampir selalu memilih diam. Ketika Kania mengeluhkan hal itu, Vino hanya berkata, namanya juga ibu. Kamu mengalah saja. Jangan sampai masalah kecil membuat hubungan kita rusak. Kania menurut. Ia pikir mengalah adalah bagian dari mencintai. Ketika bisnis keluarga Vino mulai berkembang, Kania juga ikut membantu. Usaha yang awalnya hanya berupa toko kecil perlahan memiliki beberapa cabang. Kania mengurus pembukuan, mencatat pemasukan, memeriksa pengeluaran, bahkan membantu membuat sistem administrasi yang lebih rapi. Ia melakukannya tanpa mengeluh karena merasa sedang membangun masa depan bersama suaminya. Ketika bisnis membutuhkan tambahan modal, Vino sempat mengatakan bahwa kondisi keuangan mereka sedang sulit. Kania tidak berpikir panjang. Ia menggunakan sebagian tabungannya. Bahkan ketika modal tersebut masih belum cukup, Kania meminta izin kepada Pak Ardi untuk menggunakan sebagian aset yang pernah diberikan kepadanya. Pak Ardi sebenarnya sempat keberatan. Kamu yakin uang itu akan digunakan dengan baik? Tanyanya. Ini untuk usaha Vino. Yah, kalau bisnisnya maju, kehidupan kami juga akan lebih baik. Pak Ardi menghela napas. Ia tidak ingin menjadi ayah yang menghalangi rumah tangga putrinya. Akhirnya ia membantu. Salah satu rumah miliknya yang selama itu tidak ditempati kemudian dipinjamkan kepada Kania dan Vino. Pak Ardi mengatakan rumah itu bisa mereka gunakan agar tidak perlu menyewa tempat ketika keluarga Vino membutuhkan rumah yang lebih besar. Kania berterima kasih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan sederhana itu kelak akan menjadi salah satu sumber masalah terbesar dalam hidupnya. Setelah tinggal di rumah tersebut, Bu Wiwik dan beberapa anggota keluarganya ikut menempatinya. Pada awalnya Kania tidak mempermasalahkan. Ia merasa rumah itu cukup luas dan mereka semua masih keluarga. Namun Bu Wiwik perlahan mulai bertingkah seolah rumah itu adalah milik keluarganya. Ia mengganti beberapa perabot tanpa meminta izin, memindahkan barang-barang Kania, bahkan pernah mengatakan kepada tetangga bahwa rumah tersebut adalah rumah keluarga Vino. Kania mengetahui hal itu, tetapi kembali memilih diam. Ia hanya berpikir, selama mereka hidup rukun, tidak ada gunanya mempermasalahkan sesuatu yang kecil. Tahun-tahun berlalu. Bisnis Vino semakin besar. Kehidupan mereka dari luar terlihat semakin mapan. Tetapi semakin besar usaha Vino, semakin sedikit waktu yang ia miliki untuk Kania. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasan yang diberikan selalu sama. Rapat, bertemu klien, mengurus cabang, atau makan bersama rekan bisnis. Kania mencoba memahami. Ia memasak makanan kesukaan Vino, menunggunya pulang, dan tidak pernah banyak bertanya.
Tetapi ada perubahan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Vino mulai jarang tersenyum kepadanya. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana. Jika ada pesan masuk, ia akan menjauh dari Kania sebelum membukanya. Bahkan beberapa kali Kania terbangun tengah malam dan melihat Vino masih sibuk mengetik di ponselnya dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika ditanya, Vino selalu menjawab singkat, "Urusan kerja." Kania ingin percaya. Ia memilih percaya karena selama ini itulah cara yang ia gunakan untuk menjaga rumah tangganya. Ia percaya jika seorang istri cukup sabar, suaminya akan kembali. Ia percaya jika ia terus berusaha menjadi pasangan yang baik, masalah apapun dapat diperbaiki. Malam itu, Kania duduk sendirian di ruang keluarga setelah Vino kembali larut. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Vino tersenyum lebar sementara Kania berdiri di sampingnya dengan mata penuh kebahagiaan. Kania tersenyum kecil. Ia masih belum tahu bahwa kebahagiaan dalam foto itu perlahan telah berubah menjadi kenangan. Ia juga belum tahu bahwa rumah yang selama ini ia perjuangkan dengan tenaga, uang, dan kesabarannya akan segera menjadi tempat di mana harga dirinya dihancurkan. Dan yang paling tidak pernah ia bayangkan, suatu hari nanti keluarga yang selama ini ia bantu akan memandangnya seperti orang asing, lalu menyebutnya sebagai parasit yang harus segera pergi. Dan yang paling tidak pernah Kania bayangkan, rumah yang selama ini ia perjuangkan dengan tenaga, uang, dan kesabarannya akan segera menjadi tempat di mana harga dirinya dihancurkan. Beberapa bulan setelah malam ketika Kania duduk sendirian menatap foto pernikahannya, keadaan rumah tangganya benar-benar berubah. Vino semakin jarang berada di rumah. Jika dahulu ia pulang larut dengan alasan pekerjaan, kini ia bahkan tidak merasa perlu memberikan penjelasan. Pesan Kania sering dibiarkan berjam-jam. Teleponnya kadang tidak diangkat. Setiap kali Kania mencoba bertanya, Vino justru menunjukkan wajah kesal seolah pertanyaan sederhana dari istrinya adalah gangguan besar. Kania sudah berulang kali mencoba berbicara baik-baik. Ia bertanya apakah ada masalah dalam bisnis, apakah Vino sedang mengalami tekanan, atau apakah dirinya melakukan sesuatu yang membuat suaminya berubah. Namun jawaban Vino selalu pendek. Tidak ada apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sedang banyak urusan. Kania berusaha percaya, sampai suatu malam kepercayaannya runtuh hanya karena sebuah pesan yang tidak sengaja muncul di layar ponsel Vino. Saat itu Vino sedang mandi. Ponselnya yang diletakkan di meja tiba-tiba menyala. Kania sebenarnya tidak berniat melihat. Namun satu nama dan satu kalimat pendek membuat tangannya berhenti ketika hendak mengambil gelas. Aku sudah menunggumu. Kapan kita bisa seperti dulu lagi? Kania membeku. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya terasa berdengung. Ia membaca nama pengirimnya. Seorang perempuan yang tidak pernah dikenalnya. Kania tidak menyentuh ponsel itu lagi. Ia hanya menunggu Vino keluar dari kamar mandi. Ketika lelaki itu muncul, Kania berdiri di dekat meja sambil menahan gemetar. Siapa dia? Tanyanya. Vino berhenti. Tatapannya berpindah dari wajah Kania ke ponselnya. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Lalu Vino menghela napas panjang. Kamu membaca pesan pribadi aku. Kania menatapnya tidak percaya. Aku tidak sengaja melihatnya. Aku cuma ingin tahu siapa dia. Tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa dia bilang sudah menunggumu? Suara Kania mulai bergetar. Vino justru terlihat semakin kesal. Kamu memang selalu begini. Curiga? Bertanya? Mengawasi. Aku capek, Kania. Kania seperti ditampar. Aku bertanya karena kamu berubah. Aku berubah karena kamu juga berubah. Bentak Vino. Kamu sekarang cuma tahu menuntut perhatian. Kamu tidak pernah mengerti kesibukanku. Kania terdiam. 5 tahun pernikahan tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang tidak pernah dianggap oleh suaminya. Selama 5 tahun aku membantu kamu. Aku mengurus rumah,
membantu bisnis, bahkan uangku sendiri aku pakai ketika usaha keluargamu membutuhkan modal. Apa itu masih kurang? Vino tertawa hambar. Kamu selalu menghitung apa yang kamu berikan. Karena kamu membuatku merasa semua itu tidak pernah berarti. Percakapan mereka malam itu tidak menghasilkan penyelesaian. Vino tidur di kamar lain, sementara Kania menghabiskan malam dengan air mata yang terus jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Bu Wiwik sudah menunggu Kania di ruang makan. Wajah perempuan itu dingin. Tidak ada sapaan seperti biasanya. Bahkan sebelum Kania duduk, Bu Wiwik langsung berkata, "Kalau memang sudah tidak bisa menjadi istri yang baik, jangan menyusahkan Vino lagi." Kania menatap mertuanya. "Maksud ibu?" Bu Wiwik menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Vino sudah cerita semuanya." Kania menoleh kepada suaminya yang berdiri tidak jauh dari sana. Vino tidak membantah. "Dia ingin hidup tenang," lanjut Bu Wiwik. "Dan selama ini kamu justru menjadi beban." Kalimat itu membuat Kania kehilangan kata-kata. Beban? Perempuan yang selama 5 tahun bangun lebih pagi, mengurus rumah, membantu bisnis, menggunakan tabungan sendiri, dan bahkan meminta bantuan ayahnya demi menyelamatkan usaha keluarga Vino disebut beban? "Bu, mungkin ibu lupa?" Suara Kania terdengar pelan. "Ketika bisnis Vino hampir bangkrut, siapa yang membantu?" Bu Wiwik langsung memotong. "Itu sudah berlalu. Ketika modal usaha kurang, siapa yang memberikan uang? Kami tidak pernah memaksamu." Kania menatap Vino. "Dan ketika rumah ini diberikan ayahku untuk kita tempati, siapa yang cukup?" Vino membentak. "Jangan bawa-bawa ayahmu setiap kali kita bertengkar." Kania mengangguk perlahan. Saat itu ia akhirnya memahami sesuatu. Bukan bahwa Vino sedang marah. Bukan pula bahwa Bu Wiwik sedang membelanya. Mereka memang sudah tidak menganggap semua pengorbanan Kania sebagai sesuatu yang berarti. Vino kemudian mengucapkan kalimat yang selama ini mungkin telah dipersiapkannya. "Aku mau kita bercerai." Dunia Kania seolah berhenti. Ia menatap Vino lama sekali, berharap lelaki itu menarik kembali ucapannya. Namun Vino tidak melakukannya. "Kamu serius?" tanya Kania. "Serius." Karena perempuan itu. Vino diam. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Kania merasa dadanya sesak. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa ia tidak bisa mempertahankan pernikahan seorang diri. Jika Vino sudah memilih pergi, tidak ada gunanya Kania berdiri di pintu yang sudah sengaja ditutup dari dalam. "Baik," katanya akhirnya. "Kalau itu keputusanmu, aku setuju." Bu Wiwik tampak lega. Seolah perceraian itu adalah kemenangan. Kania tidak mengatakan apa-apa lagi. Proses perceraian berlangsung beberapa waktu kemudian. Hari ketika keputusan resmi dibacakan, Kania duduk dengan tangan saling menggenggam. Tidak ada air mata yang jatuh. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis. 5 tahun pernikahan berakhir dalam beberapa kalimat formal. Ketika keluar dari gedung pengadilan, Kania berdiri sendirian di bawah langit yang mendung. Vino berjalan beberapa langkah di depannya tanpa menoleh. Kania hanya menatap punggung lelaki yang dahulu pernah berjanji akan menjaganya. Tidak ada kebencian di wajahnya. Hanya rasa kosong. Ia pulang ke rumah dengan satu harapan kecil. Mungkin setelah perceraian, keluarga Vino masih akan memperlakukannya sebagai manusia. Bagaimanapun, 5 tahun bukan waktu yang singkat. Ia pernah makan di meja yang sama, merawat ketika sakit, membantu keluarga mereka, dan menganggap Bu Wiwik seperti ibunya sendiri. Namun harapan itu hanya bertahan sampai keesokan paginya. Bu Wiwik masuk ke kamar Kania tanpa mengetuk. "Hari ini kamu harus pergi." Kania yang sedang memasukkan pakaian ke dalam koper menoleh. "Saya memang akan pergi, Bu. Saya hanya perlu waktu mengemas barang-barang." "Tidak perlu banyak waktu."
Jangan membuat rumah ini seperti gudang. Kania menahan napas. Saya akan menyelesaikannya dengan tenang. Kamu sudah bukan istri Vino. Jadi kamu tidak punya hak tinggal di sini. Kania terdiam. Ia sebenarnya tahu bahwa setelah perceraian ia harus pergi, tetapi cara Bu Wiwik mengucapkannya membuat semuanya terasa seperti penghinaan. Saya tidak pernah bilang ingin tinggal selamanya, Bu. Bagus kalau sadar diri. Kania kembali melipat pakaian. Namun Bu Wiwik semakin emosi karena Kania tidak menunjukkan kepanikan. Kenapa masih diam? Kamu menunggu siapa? Tidak menunggu siapa-siapa. Kalau begitu telepon ayahmu. Suruh dia jemput. Kania menatap Bu Wiwik. Saya bisa pulang sendiri. Tidak usah sok kuat. Pak Ardi harus tahu anaknya sekarang sudah tidak punya tempat di rumah ini. Bu Wiwik kemudian mengambil ponselnya. Kania langsung berdiri. Bu, tidak perlu. Tetapi Bu Wiwik sudah menekan nomor Pak Ardi. Begitu telepon tersambung, suaranya sengaja dibuat keras agar semua orang mendengar. Pak Ardi, jemput anak Bapak sekarang. Kania sudah bukan bagian dari keluarga kami. Jangan biarkan parasit ini tinggal di rumah kami. Kania membeku. Kata itu menghantam lebih keras daripada perceraian. Parasit. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang akhirnya memenuhi kedua matanya. Di sudut ruangan, Vino berdiri diam. Ia mendengar semuanya. Namun tidak satu pun kata keluar dari mulutnya untuk membela Kania. Setelah telepon ditutup, Bu Wiwik tersenyum puas. Sebentar lagi ayahmu datang. Setelah itu jangan kembali lagi. Kania memandang Vino untuk terakhir kalinya. Kamu juga setuju aku diperlakukan seperti ini? Vino mengalihkan pandangan. Selesaikan saja semuanya dengan cepat. Kania mengangguk. Hatinya kembali terasa kosong. Ia kemudian mengambil ponselnya sendiri dan menelepon Pak Ardi. Suaranya bergetar ketika berkata, "Ayah, kalau ayah tidak sibuk, Kania ingin pulang." Hanya itu. Ia tidak menceritakan penghinaan yang baru saja diterimanya. Tidak meminta ayahnya datang untuk bertengkar. Pak Ardi hanya menjawab singkat, "Tunggu ayah." 15 menit kemudian, suara kendaraan berhenti tepat di depan rumah. Bu Wiwik tersenyum, mengira Pak Ardi datang untuk membawa putrinya pergi. Namun ketika Pak Ardi turun dari mobil, wajahnya justru terlihat sangat tenang. Ia membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Kania menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Ardi tidak langsung memeluknya. Ia justru berdiri di tengah ruang keluarga, memandang Bu Wiwik, kemudian Vino. "Bu Wiwik," katanya tenang, "ada satu hal yang sepertinya keluarga ibu lupa." Bu Wiwik mengangkat dagu. "Apa itu?" Pak Ardi tidak menjawab. Ia berjalan kembali menuju mobilnya. Beberapa detik kemudian, ia kembali membawa sebuah map hitam tebal di tangannya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. Suasana rumah mendadak sunyi. Kania memandang map tersebut dengan bingung. Vino mulai terlihat gelisah. Sedangkan Bu Wiwik, untuk pertama kalinya sejak pagi, kehilangan senyum di wajahnya. Pak Ardi berdiri tenang di hadapan semua orang, sementara map hitam yang baru saja diletakkannya di atas meja seolah membawa sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kania masih berdiri di dekat kopernya. Ia memandang ayahnya dengan tatapan bingung. Selama ini Pak Ardi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangganya. Bahkan ketika Kania pernah menangis karena perlakuan Bu Wiwik, ayahnya hanya berkata agar ia belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itulah kehadiran Pak Ardi pagi itu terasa berbeda. Bu Wiwik mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia melipat tangan di dada dan berkata, "Pak Ardi, saya rasa tidak perlu membuat suasana semakin rumit. Kania sudah bercerai dengan Vino. Jadi memang sudah seharusnya dia meninggalkan rumah ini." Pak Ardi menatapnya tanpa emosi. "Saya tidak membantah." Bu Wiwik sedikit terkejut.
Ia mengira Pak Ardi akan datang untuk membela Kania dan membuat keributan. Kalau begitu, silakan bawa anak Bapak pulang, katanya. Rumah ini sudah menjadi tempat tinggal keluarga kami selama bertahun-tahun. Kami tidak mungkin pergi begitu saja hanya karena Kania sudah tidak menjadi istri Vino. Pak Ardi mengangguk perlahan. Benar. Keluarga ibu memang sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Bu Wiwik tersenyum tipis, merasa ucapannya telah dibenarkan. Namun senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Pak Ardi menunjuk map hitam di atas meja. Karena itu saya ingin ibu membaca dokumen di dalamnya. Bu Wiwik tidak segera menyentuh map tersebut. Dokumen apa? Silakan lihat sendiri. Dengan langkah ragu, Bu Wiwik mengambil map itu. Ia membuka lembar pertama. Wajahnya masih tenang. Namun ketika membaca halaman berikutnya, ekspresinya berubah. Matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris lain. Tangannya mulai bergetar. Kania yang melihat perubahan itu semakin penasaran. Ada apa, Bu? Bu Wiwik tidak menjawab. Pak Ardi akhirnya berkata, itu salinan sertifikat rumah ini. Ruangan mendadak sunyi. Dan nama pemiliknya, lanjut Pak Ardi, masih tercantum atas nama saya. Bu Wiwik mengangkat wajah. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Rumah ini sudah kami tempati bertahun-tahun. Saya tahu. Kami menganggap rumah ini rumah keluarga Vino. Menganggap bukan berarti memiliki. Nada suara Pak Ardi tetap tenang. Justru ketenangan itu membuat ucapan sederhana tersebut terasa lebih tajam. Vino yang sejak tadi berdiri di belakang ibunya akhirnya maju. Ayah Kania? Pak Ardi menoleh. Apa? Vino menelan ludah. Saya tahu rumah ini dulu milik Bapak. Kania langsung memandang suaminya. Kamu tahu? Vino terdiam. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan kepadaku? Karena, Vino kesulitan mencari jawaban. Karena aku pikir setelah bertahun-tahun tinggal di sini, semuanya akan tetap seperti biasa. Pak Ardi mengambil kembali satu lembar dokumen dari dalam map. Tidak pernah ada hibah. Tidak pernah ada pengalihan kepemilikan. Tidak pernah ada penjualan. Rumah ini saya pinjamkan kepada Kania dan Vino setelah mereka menikah. Itu saja. Bu Wiwik mulai panik. Tapi Pak Ardi, kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk rumah ini. Kami memperbaiki atap, mengganti beberapa perabot, bahkan membayar pajaknya. Dan semua pengeluaran itu tidak mengubah nama pemilik dalam sertifikat. Bu Wiwik terdiam. Saya tidak datang untuk memperdebatkan biaya perbaikan rumah, lanjut Pak Ardi. Saya datang karena tadi pagi ibu menelepon saya dan meminta saya menjemput anak saya seperti seorang perempuan yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Ia berhenti sejenak. Tatapannya beralih kepada Kania yang masih berdiri dengan mata berkaca-kaca. Padahal rumah yang ibu gunakan untuk mengusirnya adalah rumah saya. Bu Wiwik mulai gelisah. Pak Ardi, jangan salah paham. Saya hanya sedang emosi. Saya tidak marah, Bu. Pak Ardi menarik napas. Saya hanya ingin meluruskan sesuatu. Ia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Saya tidak datang untuk menjemput Kania. Saya datang untuk meminta keluarga ibu meninggalkan rumah saya. Kania menatap ayahnya dengan mata membesar. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu. Vino menundukkan kepala. Bu Wiwik langsung berdiri. Mengusir kami. Saya tidak mengusir keluarga ibu dari rumah yang bukan milik saya. Saya meminta keluarga ibu meninggalkan rumah yang memang milik saya. Tapi Kania sudah bukan istri Vino. Bu Wiwik kembali mencoba menyerang. Dia tidak pantas mendapatkan perlindungan seperti ini. Pak Ardi menatapnya dalam-dalam. Perceraian tidak pernah menghapus harga diri seseorang. Kalimat itu membuat Kania menundukkan wajah. Selama beberapa hari terakhir,
Ia merasa seperti seseorang yang tidak lagi memiliki nilai. Ia mendengar Vino menyebutnya beban. Ia mendengar Bu Wiwik menyebutnya parasit. Namun satu kalimat ayahnya membuat sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya perlahan bangkit kembali. Harga dirinya masih ada. Dan tidak seorang pun berhak mengambilnya. Vino kemudian mendekati Kania. Kania, kita bisa bicara berdua. Kania menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku hanya ingin menjelaskan. 5 tahun sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Vino terdiam. Kania menatap lelaki yang pernah menjadi suaminya itu dengan perasaan yang berbeda. Dahulu, ia akan menangis jika Vino menjauh. Kini ia bahkan tidak ingin mendengar alasan apapun. Untuk pertama kalinya, Kania tidak takut kehilangan Vino. Pak Ardi kemudian membuka bagian lain dari map tersebut. Rumah bukan satu-satunya hal yang perlu kita bicarakan. Vino langsung menatap ayah mertuanya. Maksud Bapak? Pak Ardi mengeluarkan beberapa lembar rekening koran dan bukti transfer. Modal awal usaha kamu. Vino pucat. Apa hubungannya dengan rumah? Tidak ada hubungannya dengan rumah. Tapi ada hubungannya dengan cara keluarga kamu memperlakukan Kania. Bu Wiwik mencoba merebut dokumen itu, tetapi Pak Ardi menarik tangannya. Biar saya selesai dulu. Ia meletakkan bukti transfer di atas meja. Ini transfer dari rekening Kania. Ini uang tabungannya. Ini pembayaran untuk pemasok ketika bisnis kalian hampir berhenti. Dan ini, Pak Ardi mengeluarkan sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian pinjaman modal yang ditandatangani Vino. Vino menatap dokumen tersebut dengan wajah tegang. Saya bisa mengembalikannya. Seharusnya memang begitu. Tapi saya tidak pernah menganggap uang itu sebagai utang. Kania menoleh tajam. Apa? Vino terdiam. Pak Ardi menjawab, itulah masalahnya. Kania menganggapnya sebagai bentuk dukungan kepada suaminya. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang akan hilang begitu saja. Tidak seperti itu, bantah Vino. Kalau bukan seperti itu, kenapa ketika Kania meminta pertanggungjawaban, kamu menyebutnya beban? Vino tidak menjawab. Bu Wiwik mulai kehilangan kendali. Pak Ardi, kita bisa membicarakan semua ini dengan baik. Beri kami waktu. Saya sudah memberi waktu bertahun-tahun. Setidaknya beri kami beberapa bulan untuk mencari tempat tinggal. Pak Ardi menatap jam tangannya. 3 hari. Bu Wiwik terkejut. 3 hari. 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Barang-barang pribadi keluarga ibu silakan dibawa. Barang milik Kania tetap berada di sini sampai dia sendiri menentukan apa yang ingin dibawanya. Bu Wiwik hendak membantah, tetapi tatapan Pak Ardi membuatnya mengurungkan niat. Vino akhirnya memahami bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Mereka benar-benar harus pergi. Sore itu, rumah yang selama bertahun-tahun terasa begitu ramai mulai dipenuhi suara kardus dan koper. Bu Wiwik mengomel sepanjang waktu. Vino lebih banyak diam. Sementara Kania berdiri di teras, memandang semua itu tanpa rasa kemenangan. Ia tidak merasa senang melihat orang lain kehilangan tempat tinggal. Ia hanya merasa lega karena akhirnya sebuah kebenaran telah dikembalikan ke tempatnya. Ketika keluarga Vino akhirnya meninggalkan rumah, suasana menjadi sunyi. Kania duduk di samping Pak Ardi. Beberapa saat mereka hanya diam. Ayah, kata Kania pelan, kenapa ayah baru mengatakan semua ini sekarang? Pak Ardi memandang halaman. Karena ayah ingin kamu menjalani rumah tanggamu sendiri. Ia berhenti sejenak. Ayah bisa saja sejak awal mengontrol semuanya. Bisa saja ayah menarik kembali rumah ini ketika melihat kamu mulai diperlakukan tidak baik. Tapi ayah tidak ingin kamu hidup sebagai anak yang selalu diselamatkan. Kania menunduk. Tapi sekarang berbeda. Ayah melihat kamu sudah terlalu lama mengorbankan dirimu untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Pak Ardi menepuk bahu putrinya.
Ayah ingin kamu sendiri melihat siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya mencintai apa yang bisa kamu berikan. Air mata Kania akhirnya jatuh. Ia menyandarkan kepala di bahu ayahnya seperti ketika masih kecil. Setelah beberapa saat, Pak Ardi menyerahkan kembali map hitam tersebut. Simpan ini. Semua dokumen penting ada di dalamnya. Kania membukanya perlahan. Ia menemukan sertifikat, bukti transfer, perjanjian pinjaman, dan beberapa dokumen lainnya. Namun di bagian paling bawah terdapat sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk lama. Kania mengangkatnya. Ini apa? Yah? Pak Ardi menatap benda itu sejenak. Ayah menyimpannya karena ayah tidak yakin kamu sudah siap melihat isinya. Kania merasakan jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Isinya tentang apa? Pak Ardi tidak langsung menjawab. Tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada rumah ini. Kania menggenggam flash disk itu erat-erat. Ia belum tahu bahwa di dalam benda kecil tersebut tersimpan bukti yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang Vino dan keluarganya. Kali ini, bukan hanya rumah yang akan kembali ke tangan yang berhak. Sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari Kania juga sebentar lagi akan terbuka. Malam itu, Kania duduk bersama Pak Ardi di ruang kerja kecil yang berada di belakang rumah. Flash disk hitam yang ditemukan di dalam map tadi tergeletak di atas meja. Benda kecil itu tampak sederhana, tetapi sejak Pak Ardi mengatakan bahwa isinya berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rumah, Kania tidak bisa berhenti memikirkannya. Ayah yakin Kania perlu melihat ini? Tanyanya pelan. Pak Ardi mengangguk. Kamu berhak tahu semuanya. Laptop dinyalakan. Pak Ardi memasukkan flash disk tersebut dan beberapa folder langsung muncul di layar. Ada folder bertuliskan laporan keuangan, transaksi, dokumen usaha, dan satu folder yang diberi nama sederhana, arsip. Kania membuka folder pertama. Di dalamnya terdapat laporan keuangan usaha Vino selama beberapa tahun. Ia mengenali angka-angka tersebut karena sebagian besar sistem pembukuan itu dahulu dibuat olehnya sendiri. Kania mulai membaca satu persatu. Pada awalnya tidak ada yang aneh. Namun semakin jauh ia melihat, semakin jelas adanya transaksi yang tidak pernah ia ketahui. Ada sejumlah uang perusahaan yang dipindahkan ke rekening pribadi Vino dalam jumlah besar. Beberapa transaksi dilakukan secara berkala dengan keterangan yang tidak jelas. Kania mengerutkan kening. Ayah, ini? Lanjutkan, jawab Pak Ardi. Kania membuka bukti transaksi. Dadanya tiba-tiba terasa sesak ketika melihat beberapa pembayaran menuju sebuah rekening yang tidak dikenalnya. Pak Ardi sudah menyiapkan dokumen pendukung. Salah satunya menunjukkan pembayaran sewa sebuah apartemen mewah. Nama penyewa memang bukan Vino, tetapi alamatnya sama dengan tempat tinggal perempuan yang selama ini menjadi selingkuhannya. Kania terdiam cukup lama. Jadi selama ini, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Ardi tidak menyelesaikan kalimat itu untuknya. Kania membuka dokumen lain. Ada pembayaran furnitur, tagihan apartemen, perjalanan, bahkan beberapa transaksi yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi perempuan tersebut. Semua menggunakan uang yang berasal dari usaha keluarga. Uang yang selama ini Kania bantu kumpulkan. Uang yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bisnis. Dia membayar hidup perempuan itu dengan uang perusahaan, kata Kania lirih. Pak Ardi mengangguk. Kania memejamkan mata. Ia tidak menangis karena masih mencintai Vino. Justru sebaliknya. Yang membuatnya menangis adalah kesadaran bahwa selama ini ia telah memberikan seluruh kepercayaannya kepada seseorang yang diam-diam menggunakan kepercayaan tersebut untuk menghancurkannya. Ia teringat bagaimana dirinya dahulu menghitung pemasukan usaha sampai larut malam, memeriksa setiap pengeluaran, bahkan rela menggunakan tabungannya sendiri ketika bisnis Vino membutuhkan modal. Sementara pada waktu yang sama, Vino menggunakan uang perusahaan untuk membiayai kehidupan perempuan lain. Kenapa ayah punya semua ini? Tanyanya. Pak Ardi menjawab tenang,
Ayah mulai memeriksa semuanya ketika melihat perubahan dalam laporan keuangan. Awalnya ayah tidak ingin mencampuri. Tapi setelah tahu kamu mulai diperlakukan buruk, ayah merasa harus memastikan kamu tidak dirugikan lebih jauh. Kania membuka folder lain. Di dalamnya terdapat salinan percakapan. Beberapa berasal dari pesan antara Vino dan Bu Wiwik. Kania membaca satu demi satu. Tangannya mulai dingin. Dalam salah satu percakapan, Bu Wiwik menulis bahwa Vino harus segera menyelesaikan pernikahannya dengan Kania. Bukan karena rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan, tetapi karena Bu Wiwik menganggap perceraian adalah kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap aset Kania. Kania menatap layar tanpa berkedip. Ini benar-benar percakapan mereka. Pak Ardi mengangguk. Kania terus membaca. Ada percakapan lain ketika Bu Wiwik bertanya apakah Vino sudah mengetahui berapa nilai aset yang dimiliki Kania. Vino menjawab bahwa sebagian aset masih berada di bawah pengelolaan Pak Ardi. Bu Wiwik kemudian menyarankan agar Vino membuat Kania merasa bersalah, sehingga setelah perceraian Kania akan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi, atau agar masalah tidak berlanjut. Kania menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali jatuh. Selama ini ia mengira Bu Wiwik hanya seorang ibu mertua yang terlalu ikut campur. Ternyata perempuan itu telah membicarakan dirinya seperti sebuah sumber keuntungan. Ada satu percakapan yang membuat Kania paling terpukul. Vino mengatakan bahwa setelah perceraian, ia akan mencoba meminta bantuan Kania untuk menyelamatkan bisnis. Bu Wiwik menjawab bahwa Kania pasti akan membantu karena selama ini ia terlalu mudah merasa kasihan. Dia tidak akan tega melihat Vino kesulitan. Begitu inti percakapan tersebut. Kania menggeleng perlahan. Jadi selama ini mereka tahu aku akan membantu. Pak Ardi menatap putrinya. Mereka mengenal kelemahanmu. Bukan kelemahan, kata Kania sambil menghapus air mata. Aku hanya percaya kepada keluarga sendiri. Pak Ardi tidak membantah. Ia hanya berkata, dan sekarang kamu sudah tahu siapa yang layak mendapatkan kepercayaanmu. Kania bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun, semua kejadian terasa memiliki potongan yang saling terhubung. Sikap Vino yang semakin dingin. Bu Wiwik yang selalu memuji ketika Kania memberikan bantuan, tetapi merendahkannya ketika bantuan itu tidak lagi tersedia. Tekanan agar Kania menyerahkan sebagian aset. Bahkan perceraian yang selama ini terasa mendadak ternyata mungkin telah direncanakan jauh sebelum Kania mengetahui perselingkuhan. Ayah, kata Kania, aku ingin mereka bertanggung jawab. Pak Ardi mengangguk. Bertanggung jawab? Iya. Tapi jangan membalas dengan cara yang membuat kamu menjadi seperti mereka. Kania menatap ayahnya. Lalu apa yang harus Kania lakukan? Biarkan kebenaran berbicara. Kalimat itu sederhana, tetapi justru membuat pikiran Kania menjadi lebih jernih. Ia tidak perlu mendatangi perempuan selingkuhan Vino. Ia tidak perlu mempermalukan Bu Wiwik. Ia juga tidak perlu mengejar Vino untuk meminta penjelasan. Bukti yang ada sudah cukup kuat. Beberapa hari kemudian, masalah mulai datang kepada keluarga Vino. Setelah mereka meninggalkan rumah, mereka harus menyewa tempat tinggal baru. Di saat yang sama, beberapa pembayaran usaha mulai bermasalah. Ada tagihan pemasok yang tertunda dan sejumlah transaksi yang ternyata tidak memiliki dasar yang jelas. Vino mulai panik. Suatu sore, ponsel Kania berdering. Nama Vino muncul di layar. Kania sempat menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Kania, aku butuh bantuan. Suaranya terdengar lelah. Untuk apa? Bisnis sedang kacau. Aku butuh uang untuk menyelesaikan beberapa pembayaran. Kania terdiam. Bukankah kamu punya keluarga? Jangan begini. Aku tahu kamu masih punya uang. Uang itu bukan untuk menyelamatkan bisnis yang kamu hancurkan sendiri. Vino mulai memohon. Ia mengatakan bahwa semua itu hanya kesalahan, bahwa Kania seharusnya memahami kondisi bisnis,
dan bahwa mereka pernah menjadi pasangan. Namun Kania tidak lagi terpengaruh. Kita sudah bercerai, Vino. Kamu tega melihat aku jatuh. Dulu ketika aku jatuh, kamu bahkan tidak menoleh. Sambungan telepon menjadi sunyi. Vino kemudian mengubah nada bicaranya. Kalau kamu tidak mau membantu, aku akan ceritakan kepada semua orang bahwa kamu meninggalkan aku saat bisnis keluarga sedang sulit. Kania menarik napas panjang. Ancaman itu justru membuatnya semakin yakin. Silakan, jawabnya tenang. Tapi sebelum kamu bercerita, pastikan kamu siap ketika orang-orang melihat seluruh bukti yang aku miliki. Vino langsung diam. Kania menutup telepon. Malam itu ia menghubungi seorang pengacara untuk memastikan seluruh dokumen dan bukti transaksi dapat digunakan melalui jalur yang tepat. Ia tidak ingin mengambil hak orang lain. Ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang mengambil haknya. Setelah semua bukti diperiksa, pengacara menyarankan Kania menyimpan salinan seluruh dokumen secara aman. Kania kembali membuka folder terakhir di flash disk. Di sana terdapat satu dokumen yang belum pernah ia lihat. Namanya sederhana, rencana perceraian. Kania membukanya. Wajahnya langsung berubah. Di dalam dokumen tersebut terdapat catatan tanggal, pembagian aset, rencana penggunaan uang, bahkan perkiraan kapan Vino akan mengajukan perceraian. Tanggal dokumen itu dibuat jauh sebelum Kania mengetahui keberadaan perempuan lain dalam hidup Vino. Kania menatap layar dengan napas tertahan. Jadi perceraian itu bukan keputusan mendadak. Bukan akibat pertengkaran terakhir mereka. Bukan pula karena rumah tangga mereka tiba-tiba gagal. Semua telah disusun jauh sebelumnya. Ia menoleh kepada Pak Ardi. Ayah? Pak Ardi mendekat dan membaca dokumen tersebut. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah. Kania menutup laptop perlahan. Air matanya jatuh sekali lagi, tetapi kali ini bukan karena kehancuran. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kesedihan itu telah berubah menjadi keteguhan. Vino bukan hanya telah mengkhianati cintanya. Ia telah merencanakan cara untuk mengambil keuntungan dari kehancuran rumah tangga mereka. Dan mulai malam itu, Kania tidak lagi berniat mempertahankan apapun yang sudah mati. Ia hanya akan memastikan setiap kebohongan menemukan tempatnya, dan setiap pengkhianatan menerima konsekuensinya. Pagi berikutnya, Kania bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi keinginan untuk menangisi masa lalu. Tidak ada lagi dorongan untuk bertanya mengapa Vino tega melakukan semua itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Setelah sarapan bersama Pak Ardi, Kania mulai mengurus semua hak yang selama ini ia abaikan. Ia mendatangi pengacara, membawa seluruh dokumen keuangan, bukti transfer, perjanjian modal, serta salinan percakapan antara Vino dan Bu Wiwik. Semua bukti diperiksa satu persatu. Kania tidak ingin bertindak berdasarkan kemarahan. Ia ingin setiap langkahnya memiliki dasar yang jelas. Uang yang pernah ia masukkan ke dalam bisnis Vino dicatat kembali. Aset yang berasal dari tabungannya dipisahkan. Dokumen rumah yang selama ini digunakan keluarga Vino juga diperiksa. Semakin banyak dokumen yang dibuka, semakin jelas bahwa selama ini Kania bukan sekadar istri yang membantu suaminya. Ia adalah salah satu orang yang membuat bisnis keluarga Vino tetap berdiri. Namun namanya hampir tidak pernah disebut. Setelah semua bukti dikumpulkan secara resmi, Kania mengajukan permintaan pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang berasal dari aset dan tabungannya. Ia tidak meminta lebih dari apa yang memang menjadi haknya. Pak Ardi bahkan mengingatkan, jangan ambil sesuatu hanya karena kamu bisa. Ambil hanya apa yang memang menjadi hakmu. Kania mengangguk. Kania mengerti. Yah. Ia ingin keluar dari semua masalah ini tanpa kehilangan prinsip yang selama ini diajarkan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Vino datang ke rumah Pak Ardi. Kali ini ia tidak datang dengan pakaian rapi seperti ketika menghadiri pertemuan bisnis. Wajahnya terlihat kusut.
Matanya kurang tidur. Ia berdiri di depan pagar dengan tatapan seorang pria yang kehilangan tempat bergantung. Kania melihatnya dari ruang tamu. Dahulu, melihat Vino datang mungkin akan membuat jantungnya berdebar. Kini tidak ada apa-apa. Hanya rasa lelah. Aku ingin bicara, kata Vino ketika Kania membuka pintu. Tentang apa? Tentang laporan itu. Kania mempersilakannya masuk. Vino duduk, tetapi terus memainkan jari-jarinya dengan gelisah. Kania, aku minta kamu menarik semua laporan dan tuntutan pertanggungjawaban itu. Kania menatapnya. Kenapa? Bisnisku sedang hancur. Itu bukan alasan. Aku bisa kehilangan semuanya. Kania menarik napas. Dan ketika kamu merencanakan perceraian, apakah kamu pernah memikirkan kemungkinan aku kehilangan semuanya juga? Vino terdiam. Ketika kamu menggunakan uang perusahaan untuk membiayai perempuan lain, apakah kamu memikirkan perasaanku? Vino menunduk. Ketika ibumu menyebutku parasit dan kamu hanya diam, apakah kamu memikirkan bagaimana rasanya? Tidak ada jawaban. Kania menatapnya lama. Aku tidak bertanya untuk membuatmu malu, Vino. Aku hanya ingin tahu apakah selama ini kamu pernah menganggap aku manusia. Vino mengangkat wajahnya. Matanya mulai memerah. Aku salah. Kamu memang salah. Aku menyesal. Penyesalan tidak menghapus apa yang sudah kamu lakukan. Vino kembali menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu bukan lagi tanggung jawabku. Sebelum Vino menjawab, suara kendaraan terdengar dari luar. Bu Wiwik datang. Perempuan itu masuk dengan wajah yang jauh lebih pucat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Tidak ada lagi sikap angkuh yang dahulu begitu sering diperlihatkannya. Ia duduk di samping Vino dan langsung menatap Kania. Kania, ibu mau minta maaf. Kania tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mertuanya dengan tenang. Untuk apa? Bu Wiwik menarik napas. Untuk semua ucapan ibu. Untuk cara ibu memperlakukanmu. Ibu menyesal. Tentu. Kania mengangguk perlahan. Karena sekarang ibu kehilangan rumah. Bu Wiwik terdiam. Karena bisnis Vino sedang bermasalah? Lanjut Kania. Atau karena ibu sadar tidak ada lagi uang yang bisa ibu harapkan dari saya? Wajah Bu Wiwik berubah. Jangan berpikir begitu. Ibu benar-benar menyesal. Kania tidak meninggikan suara. Saya ingin percaya, Bu. Tapi waktunya membuat saya sulit. Bu Wiwik kemudian berkata bahwa semua keluarga pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa dimaafkan. Jawab Kania. Tapi merencanakan kehancuran hidup seseorang bukan sekadar kesalahan. Ruangan langsung sunyi. Kania membuka laptop yang sudah disiapkannya. Ia memutar beberapa percakapan antara Vino dan Bu Wiwik. Suara mereka terdengar jelas. Tentang aset Kania. Tentang rencana perceraian. Tentang bagaimana Kania akan dibuat merasa bersalah agar mau memberikan uang. Bu Wiwik langsung pucat. Dari mana kamu mendapatkan ini? Tanyanya. Dari bukti yang kalian sendiri tinggalkan. Vino menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua kebohongan yang selama ini mereka bangun runtuh dalam beberapa menit. Kania kemudian menatap Vino. Katakan sendiri. Vino tidak bergerak. Aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Vino akhirnya mengangkat kepala. Iya. Suaranya sangat pelan. Aku memang sudah merencanakan perceraian itu sebelum kamu tahu tentang perempuan lain. Kania tetap tenang. Kenapa? Karena aku pikir kalau kita bercerai, aku bisa mendapatkan sebagian asetmu. Ibu bilang kamu pasti akan membantu. Bu Wiwik menutup mata. Dan perempuan itu? Tanya Kania. Vino terdiam beberapa detik. Dia tahu aku masih menikah. Kania mengangguk perlahan. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan.
Justru ketenangan Kania membuat Vino terlihat semakin malu. Ia mungkin lebih siap menghadapi kemarahan daripada ketenangan perempuan yang telah dihancurkannya. Pak Ardi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kami tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Ia menunjuk dokumen di meja. Kami hanya ingin mengembalikan apa yang memang menjadi hak Kania. Vino tidak membantah. Bu Wiwik pun tidak mampu berkata apa-apa. Setelah pertemuan itu, proses hukum dan penyelesaian keuangan mulai berjalan. Pemeriksaan terhadap transaksi bisnis Vino membuka masalah lain. Ternyata banyak pembayaran yang selama ini dianggap sebagai biaya perusahaan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha. Beberapa pemasok mulai menagih pembayaran yang tertunda. Sejumlah mitra bisnis menarik kerjasama karena tidak lagi percaya pada pengelolaan keuangan Vino. Bisnis yang selama ini terlihat besar ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Kania merasa sedih melihat semuanya runtuh, tetapi ia tidak merasa bersalah. Ia tahu dirinya bukan penyebab kehancuran itu. Kebenaranlah yang akhirnya memperlihatkan kondisi sebenarnya. Orang-orang yang dahulu selalu berada di sekitar Vino mulai menjauh. Teman bisnis yang dahulu memuji kesuksesannya tidak lagi mengangkat telepon. Beberapa anggota keluarga yang dulu datang ketika ada keuntungan kini menghilang ketika masalah datang. Vino akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya berdiri sendirian. Sementara itu, Kania perlahan membangun kembali hidupnya. Ia kembali mengelola usaha kecil yang dahulu sempat ia tinggalkan setelah menikah. Dengan pengalaman yang dimilikinya selama mengurus bisnis Vino, Kania mampu mengembangkan usahanya dengan lebih teratur. Bedanya, kali ini semua keputusan berada di tangannya sendiri. Tidak ada suami yang mengambil uangnya tanpa izin. Tidak ada mertua yang menentukan bagaimana ia harus menjalankan hidup. Tidak ada keluarga yang membuatnya merasa harus membayar kasih sayang dengan pengorbanan tanpa batas. Suatu sore, ketika Kania sedang memeriksa laporan usahanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vino. Kania membukanya perlahan. Hanya ada satu kalimat, "Aku ingin bertemu sekali lagi. Ada sesuatu yang belum kamu tahu." Kania membaca pesan itu 2 kali. Jarinya sempat berhenti di atas layar. Ia bisa saja menghapusnya. Ia bisa saja memblokir nomor Vino dan tidak pernah melihatnya lagi. Namun ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya berpikir. Jika masih ada satu rahasia yang belum terungkap, Kania ingin mengetahuinya. Bukan karena ia masih berharap kepada Vino, melainkan karena ia tidak ingin ada satupun kebohongan tersisa dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Kania akhirnya mengetik balasan singkat. "Baik, kita bertemu." Ia meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, Kania tidak takut pada apapun yang mungkin akan ia dengar. Ia sudah kehilangan pernikahannya, rumah tangganya, dan orang-orang yang dulu ia anggap keluarga. Namun dari semua kehilangan itu, ia justru menemukan kembali dirinya sendiri. Dan tanpa Kania sadari, pertemuan terakhir dengan Vino akan membuka rahasia yang bahkan Pak Ardi belum pernah ceritakan kepadanya. 2 hari kemudian, Kania datang ke sebuah restoran yang cukup tenang di pinggir kota bersama Pak Ardi. Ia tidak datang dengan rasa takut seperti dulu. Justru ada ketenangan aneh di dalam dirinya. Setelah semua yang terjadi, ia merasa tidak ada lagi yang bisa membuatnya lebih hancur. Di sebuah ruangan tertutup, Vino sudah menunggu. Namun kali ini ia tidak sendirian. Bu Wiwik duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Kania sempat berhenti di ambang pintu ketika melihat perempuan yang dahulu begitu sering merendahkannya. Tidak ada lagi tatapan angkuh di wajah Bu Wiwik. Perempuan itu tampak jauh lebih tua dibandingkan beberapa bulan lalu. Pak Ardi menarik kursi untuk Kania. "Duduklah. Kita selesaikan semuanya hari ini." Kania duduk dan menatap Vino. "Kamu bilang ada sesuatu yang belum aku tahu." Vino mengangguk. Ia terlihat gugup. Tangannya beberapa kali mengepal lalu terbuka kembali. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana."
Mulai dari kebenaran, jawab Kania. Vino menarik napas panjang. Sebelum kita menikah, kondisi keuangan keluarga kami sebenarnya tidak sebaik yang kamu kira. Kania terdiam. Usaha kami sudah mulai bermasalah. Ada utang dan beberapa investasi yang gagal. Ibu tahu semuanya. Tatapan Kania beralih kepada Bu Wiwik. Perempuan itu menundukkan kepala. Vino melanjutkan, ketika aku bertemu kamu, aku memang menyukaimu. Tapi aku juga tahu kamu berasal dari keluarga yang cukup berada. Kania merasa dadanya sesak. Jadi sejak awal, ibu melihat pernikahan kita sebagai jalan untuk menyelamatkan keluarga. Ruangan terasa semakin sunyi. Kania memandang Bu Wiwik. Ibu tahu. Bu Wiwik tidak menjawab. Vino melanjutkan dengan suara semakin pelan. Beberapa keputusan yang kami ambil dalam pernikahan kita bukan hanya karena cinta. Kami menghitung semuanya. Rumah, tabunganmu, aset yang mungkin akan kamu dapatkan, bahkan bantuan dari ayahmu. Kania memejamkan mata. Selama bertahun-tahun ia pernah menganggap beberapa kebetulan sebagai keberuntungan. Kini ia menyadari bahwa sebagian besar mungkin bukan kebetulan. Bu Wiwik yang dahulu begitu cepat menyambutnya. Vino yang begitu perhatian di awal hubungan. Bahkan desakan agar mereka segera menikah. Semuanya tiba-tiba memiliki makna yang berbeda. Jadi selama ini, kata Kania lirih, aku bukan hanya seorang istri. Aku adalah perhitungan. Vino menunduk. Aku minta maaf. Kania tersenyum pahit. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu menikahiku karena membutuhkan uang. Yang paling menyakitkan adalah aku benar-benar mencintaimu. Vino tidak mampu menjawab. Bu Wiwik mulai menangis. Namun Kania belum selesai. Kenapa kamu masih ingin mengatakan ini sekarang? Vino mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Karena ada satu bukti terakhir. Ia menyerahkan amplop itu kepada Kania. Di dalamnya terdapat beberapa salinan dokumen dan percakapan lama. Kania membacanya perlahan. Wajahnya berubah ketika melihat beberapa instruksi terkait pemindahan uang dan pengaturan aset. Ada tanda tangan, tanggal, dan catatan yang menunjukkan bahwa beberapa transaksi yang dahulu dilakukan Vino ternyata bukan sepenuhnya keputusan Vino sendiri. Bu Wiwik mengetahui semuanya. Bahkan beberapa dokumen dibuat atas arahannya. Salah satu catatan menunjukkan Bu Wiwik meminta Vino memindahkan sejumlah uang melalui rekening tertentu agar tidak terlihat dalam laporan utama. Kania mengangkat wajah. Ibu yang menyuruh. Bu Wiwik menangis semakin keras. Iya. Kenapa? Bu Wiwik menutup wajahnya. Ibu takut kehilangan semuanya. Sampai harus menghancurkan hidup saya. Bu Wiwik menggeleng sambil menangis. Ibu salah. Kania menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang ibu mertua yang kejam, tetapi seorang perempuan yang telah membuat keputusan-keputusan buruk karena takut kehilangan kenyamanan. Namun rasa iba tidak membuat Kania melupakan apa yang telah dilakukan. Ibu ingin saya memaafkan? Tanya Kania. Bu Wiwik mengangguk. Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya bisa benar-benar memaafkan ibu. Tapi kalaupun saya memaafkan, itu tidak berarti konsekuensinya hilang. Bu Wiwik menunduk. Ibu mengerti. Pak Ardi kemudian membuka sebuah map yang dibawanya. Karena itu, kami sudah mengambil keputusan. Kania menyerahkan dokumen tersebut kepada Vino. Isinya adalah hasil penyelesaian hukum dan keuangan yang telah dipersiapkan bersama pengacara. Seluruh aset yang memang milik Kania dikembalikan kepadanya. Rumah milik Pak Ardi secara resmi kembali berada di bawah kendalinya. Uang yang digunakan tanpa izin harus dipertanggungjawabkan melalui proses yang berlaku. Tidak ada satupun aset Vino yang diambil Kania tanpa dasar. Aku tidak menginginkan hartamu, kata Kania kepada Vino. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku.
Vino membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Jadi setelah ini, bisnis kamu bukan lagi urusanku. Kania, kamu yang memilih jalan ini, Vino. Sekarang jalani. Tidak ada kemarahan dalam suara Kania. Justru ketenangan itu membuat Vino semakin terpukul. Ia akhirnya memahami bahwa perempuan yang selama ini ia anggap mudah dikendalikan telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi takut kehilangan dirinya. Vino pernah yakin bahwa Kania akan menangis, memohon, atau memberikan uang ketika ia pergi. Ia salah. Kania tidak lagi membutuhkan pengakuan dari seorang pria yang sudah memilih meninggalkannya. Pak Ardi berdiri dan menatap Vino serta Bu Wiwik. Saya tidak pernah ingin membalas keluarga kalian. Saya hanya ingin memastikan Kania tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nilai dirinya. Vino menundukkan kepala. Saya mengerti sekarang. Terlambat? Jawab Pak Ardi tenang. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Setelah pertemuan itu, Vino dan Bu Wiwik benar-benar harus memulai hidup dari awal. Mereka kehilangan rumah yang selama ini mereka anggap milik sendiri. Bisnis yang ternyata berdiri di atas pengelolaan keuangan yang bermasalah harus dibenahi dari dasar. Orang-orang yang dahulu datang karena kenyamanan perlahan menjauh. Namun semua itu bukan karena Kania ingin menghukum mereka. Itu adalah konsekuensi dari keputusan yang mereka buat sendiri. Kania memilih tidak lagi melihat ke belakang. Beberapa minggu kemudian, ia berdiri di depan rumah yang dahulu membuatnya merasa tidak berharga. Rumah itu kini terasa berbeda. Halamannya masih sama. Pohon di sudut pagar masih tumbuh. Teras tempat dahulu ia menunggu Vino pulang masih ada. Namun perempuan yang berdiri di sana bukan lagi Kania yang dulu. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk pulang. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya cukup baik. Ia sudah tahu jawabannya. Pak Ardi berdiri di sampingnya. Kamu bahagia? Tanyanya. Kania tersenyum. Belum sepenuhnya. Tapi Kania tenang. Pak Ardi mengangguk. Itu sudah cukup untuk memulai. Kania kemudian menggenggam tangan ayahnya. Terima kasih karena ayah tidak membiarkan Kania kehilangan diri sendiri. Pak Ardi tersenyum. Ayah tidak menyelamatkanmu. Nak. Kamu sendiri yang menyelamatkan dirimu. Ayah hanya mengingatkan bahwa kamu masih punya rumah untuk pulang. Air mata Kania jatuh, tetapi kali ini bukan karena sakit. Ia menangis karena akhirnya memahami bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak perlu membuktikan bahwa dirinya layak dicintai. Sejak hari itu, Kania mulai membangun hidup baru. Ia mengembangkan usahanya sendiri, mengelola keuangannya dengan lebih bijak, dan perlahan memulihkan hubungan dengan ayahnya. Ia tidak lagi memandang masa lalu sebagai luka yang harus disembunyikan. Masa lalu menjadi pelajaran yang membuatnya lebih kuat. Vino dan Bu Wiwik menjalani konsekuensi dari pilihan mereka masing-masing. Kania tidak lagi memikirkan apakah mereka bahagia atau menderita. Baginya, itu bukan lagi urusannya. Ia telah mengambil kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rumah, uang, atau aset. Ia mengambil kembali kendali atas hidupnya. Sore itu, sebelum masuk ke rumah, Kania berhenti sejenak dan menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia tersenyum kecil. Dahulu, mereka menyebutnya parasit karena mengira Kania tidak memiliki apa-apa. Mereka mengira setelah bercerai, perempuan itu akan pulang dengan kepala tertunduk dan hidup tanpa arah. Namun mereka terlambat menyadari bahwa Kania tidak pernah menjadi beban bagi siapapun. Justru selama bertahun-tahun, dialah yang membuat mereka tetap hidup nyaman. Kini semuanya telah berakhir. Kania tidak membalas dengan menghancurkan mereka. Ia membalas dengan bangkit, mengambil kembali haknya, dan menjalani hidup tanpa mereka. Dan itulah balasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka mengira telah membuang seorang perempuan yang tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka baru sadar terlambat bahwa perempuan yang mereka sebut parasit itulah yang selama ini membuat mereka tetap hidup nyaman.